Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada transformasi yang ketiga, yakni rotasi. Rotasi atau eh, putaran atau suatu titik atau objek yang diputar ini ya. Kita dalam memasang keramik kemarin kita tunjukkan bahwa kita sudah melakukan pergeseran, melakukan refleksi, pencerminan dan juga perputaran ya. Pada saat kita memasang paving block juga juga begitu terjadi. Seorang tukang harus memutar sedemikian rupa agar eh, paving bisa ditata sedemikian rupa agar tidak ada apa itu bisa rapat ya, tidak ada sela-sela yang terlihat tidak bagus. Ini kita putar ya 90 derajat. Derajat ini titik putarnya kita letakkan di sini. Lalu kita putar. Nah, kita letakkan seperti ini. Kurang rapi sedikit ya. Lalu kita susun seperti ini. Ini juga melakukan konsep pergeseran ya. Awalnya seperti ini. Belum ada itu kita lakukan pergeseran seperti ini. Lalu kita ulang-ulang pekerjaan itu. Setelah jadi demikian, ini awalnya juga belum begitu. Ini kita hapus dulu. Juga lakukan pergeseran lagi. Jadi kita sudah melakukan pergeseran, perputaran, juga yang sudah kita lakukan seperti kemarin. Selanjutnya, rotasi merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap yang telah ditentukan. Titik yang tetap tersebut dinamakan titik pusat rotasi. Dari gambar di samping kita dapat melihat segitiga A, B, C saat dirotasi dengan sudut tertentu dengan titik pusat O, maka akan menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Awalnya kita bisa ambil ke sini ya, kita ambil segitiga ABC, lalu segitiga ABC ini kita putar dengan sudut putaran di sini nih ya, di titik O. Lalu saya akan berusaha memutar 90 derajat. Nah, ini seperti ini. Kalau kita putar lagi 90 derajat, maka ini yang terjadi di sini nih. Maka ini bayangannya di sini kita lihat cara tertentu ini saat kita putar ini juga ini kita lihat dulu ya pergerakan titik-titiknya ini nanti untuk kita lihat titik-titik A aksen, C aksen ya berada di ini ya putarannya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa posisi A aksen itu di sini dan di sini ini B aksen, di sini C aksen, perputarannya di sini. C di sini ya. Ini kalau kita barengkan A dan B nih, A dan B bersama-sama, lalu kita putar. Saya di situ kita gabungkan dengan C sekalian. Saat kita putar 180 derajat kan di sini. Bahkan kalau nanti kita putar lagi 270 tuh ya berada di sini nih. Ada di sini. Ini sudutnya sudah kita tentukan tadi. Saya memutar dengan menekan tombol kontrol itu 90 derajat agar. Nah,
Prinsipnya seperti ini. C menjadi C aksen. C aksen kita putar lagi 180 nih ya. Kalau kita bikin sudut putarnya terus 180, maka C aksennya berada di mana nih? C aksen ada di sini. C aksen 2 ini ya. Nah, terus B aksennya berada di sini. Terus satu lagi A aksennya ada di sini nih. Nah, begitu seterusnya untuk di sini aksen lagi gitu ya, diputar 270 aksen dan seterusnya. Di sini B aksen aja nih. Gitu. Lalu mari kita lihat contoh berikutnya. Kita sudah bermain dengan koordinat kartesius. Ada titik B 8,5, titik A 6,1 saat kita akan berusaha memutar berlawanan dengan arah jarum jam, yakni 90 derajat. Di sini ini maka A aksen berada di sini nih ya. Di sini, itu ada A aksen. Sudut putarnya adalah berapa ini? 90 derajat. B aksen saat kita putar kita temukan B aksennya berada di sini ya. Ya. Nih itu adalah sudut putarnya 90 derajat atau berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini A ya. Di sini A aksen, di sini B aksen. Lalu saat A aksen kita putar lagi, A aksen kita putar lagi, berarti putarannya menjadi 180, maka letaknya di sini nih, menjadi aksen ini letaknya di sini nih. Oke, saat B aksen kita putar lagi 90 derajat atau B kita putar 180 derajat. Nah, ini sudut putar 180 derajat. Maka B aksen berada di sini ini. Koordinat titiknya adalah min 8, min 5. Ya, dan seterusnya saat misalnya B kita putar 270, ini artinya kita teruskan lagi, kita putar, maka dia akan berada di sini. Nah, di sini ini sama dengan putaran dari B, tapi kita putar minus 90 derajat. Ini sama. Nah, ketemunya juga sama di sini. Ini bisa kita buat B aksen untuk titiknya adalah berapa ini? 5, min 8. Sama saat A dan seterusnya gitu ya, kita geser-geser seperti itu. Maka terlihat yang merah-merah ini adalah hasil, coba kita lihat menghasilkan titik 90 derajat 1,6 gitu ya. Ini jadi cocok. Kan kita perkecil biar terlihat nih. Tampak pada gambar dan keterangan di bawah ini saat dirotasi di 0,0 B ke B aksen min 5,8, A min 1,6, betul. Dan ini titik A saat putar 180 6,1, iya, min 6, min 1, betul. Titik B aksen kita putar 180 min 8,5, udah betul ya. Rotasi 90 derajat itu berarti berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Rotasi minus 90 derajat berarti searah jarum jam sebesar 90 derajat. Secara umum hasil rotasi pusat 0,0 dirumuskan sebagai berikut. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini kita perbesar biar terlihat jelas.
Ya, kalau sudah bangun yang dirotasi atau diputar hanya mengalami perubahan posisi. Adapun bentuk dan ukurannya bangun tetap. Ya, kalau kita perhatikan dari rumus hasil rotasi ini, rotasi 180 atau sama dengan min 180 itu sama dengan refleksi dengan titik 0 pusat koordinat ya, sama dengan x y menjadi min x, min y. Saat titik rotasi tidak di pusat koordinat, maka misalnya di titik P, A, B, maka dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Anda perhatikan baik-baik, sudut rotasi 90, pusat rotasi AB, koordinat semula, E, Y, hasil rotasi. Demikian. Sampai min 90 derajat hasil rotasi. Anda perhatikan baik-baik. Demikian untuk rotasi, nanti untuk contoh soal kita menyatu dengan dilatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.